Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua dan namo buddhaya untuk kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI ya, dan salam juga buat Gus Robin Lovers. Di episode kita kali ini kita akan melihat penggambaran dari kehidupan di tanah berbunga, tanah penantian, dan tanah merah ya? Ya, Kita bahas dari tanah merah dulu dah. Oke, berarti yang paling berat ya. Jadi seperti apa itu tanah merah? Apakah tanahnya diwarnain merah atau gimana? Atau dicat merah ya tanah? Bukan, tanah merah itu hanyalah seperti kiasan yang menggambarkan bahwa tanah siksaan. Mungkin kalau orang Islam pernah dengar siksa kubur, itulah tanah merah. Tanah yang berapi, banyak apinya seperti lahar. Kayaknya dibilangnya tanah merah ya. Lalu sosok yang di sana yang ada gitu? Ya, yang dapat hukuman neraka. Hukuman neraka. Itu sama nggak dengan hukuman siksa kubur? Siksa kubur. Artinya? Sebenarnya sebutan siksa kubur dan neraka itu sama sih jadinya, karena sama-sama siksaan. Sama ya, artinya itu hanya beda penyebutan gitu ya. Cuma tetap saja disiksa gitu ya. Di tanah merah ini. Lalu penyebutan tanah merah ini apakah disebutkan karena ada orang yang melihat bahwa itu tanah merah atau dari sosok gitu disebutkan? Kiasan saja. Tanah merah karena ada seperti api. Api itu kan warnanya dominan merah. Ya, berarti kan ada yang melihat gitu kan. Ada yang melihat, tanahnya merah gitu. Api gitu. Mari kita sebut api seperti itu. Tanah merah gitu ya. Karena ada seperti darah, api seperti itulah. Kalau hukumannya sendiri, siksaannya sendiri seperti apa? Seperti neraka memang. Menjalani gitu ya, orang-orang menjalani. Dan prosesnya itu seperti apa? Sama seperti yang saya gambarkan dalam neraka. Seperti apa? Direbus, dicincang, ditusuk, dimutilasi mungkin di sana. Tergantung dari dosanya gitu ya. Digeprek ya. Ya, oke. Berarti sebelum memasuki tanah merah gitu, itu apa namanya tempatnya? Apakah sebelum masuk tanah merah gitu, apa diadili dulu pengadilan? Mungkin tanah penghakiman. Tanah penghakiman itu lagi satu ya saya bahas ya. Mungkin lagi ya biar lengkap lah. Tanah merah, tanah penghakiman, tanah penantian, tanah berbunga. 4 jadinya ya. 4 ya. Oke, kita tambahkan itu ya. Tambahkan lagi satu, tanah penghakiman. Sebelum masuk ke tanah merah atau sebelum masuk ke tanah penantian dan sebelum masuk ke tanah berbunga, itu ada tanah penghakiman namanya. Kita dihakimi di sana. Ya, maksudnya dinilai berapa dosanya, berapa kebaikannya gitu, pahalanya. Kalau dia berdosa lebih banyak dosanya ya ke tanah merah. Gitu ya. Itu gimana bentuknya kalau Gus Robin lihat? Ini kan tentang kehidupan di sana ya. Kehidupan. Itu gimana bentuknya di tanah merah? Nah, tanah merah dulu dah. Kita ngomongin tanah merah kan. Semua orang itu tidak berpakaian karena roh yang disiksa ini, roh bukan jiwa. Roh ya? Roh yang disiksa ya, direbus, dicelempungin gitu ke kawah ya. Diterjunkan ya, dicelupkan gitu ya, dicincang, ditusuk, dimutilasi, disetrika, dibegal gitu. Mungkin digeprek ya namanya juga siksaan ya. Kejam, memangnya keji gitu ya. Dia batu seperti itu, digeprek sih, itu terjepit. Ya itu tergantung dosanya ya. Ini kan telanjang ya, tidak memakai sehelai pakaian pun, menggunakan apapun tidak. Seperti kita baru lahir, tanpa apapun, sehelai benang pun tidak ada. Apakah diborgol gitu, diikat? Itu sebelum, ketika dia dapat hukuman. Ya, ketika ini mereka diborgol, diikat, terus dicempung. Ketika ini apa maksudnya? Ketika di penghakiman ya. Diborgol dulu. Diborgol kalau bersalah, kalau enggak. Oh, berarti tergantung kesalahan. Ini kan ke tanah merah ya. Diborgol dulu berarti. Diborgol, baru terus dilepaskan borgolnya, baru terus dimasukkan ke tanah merah. Nanti ada 2 petugas yang menjaga itu, yang membawa mereka sampai pada petugas neraka. Petugas neraka itu entah itu malaikat, entah itu yang lainnya lah.
langsung dah dicelempungkan. Kalau memang harus direbus, kalau memang digeprek lain lagi tempatnya. Oh, beda-beda tempat. Beda-beda tempat. Dalam tanah penghakiman ada lorong-lorong tertentu. Oh, ini menuju ke tempat perebusan. Ini menuju ke geprek, ini menuju ke penusukan, ini mutilasi, ini begal, ini gitulah. Ada lorong-lorongnya, ada gerbang-gerbangnya. Ini gerbang menuju ini. Ada penjaganya setiap gerbang. Ya. Di setiap gerbang nih, misalkan setiap tingkat ada. Di setiap misalkan nih di tempat digeprek lah misalkan, digeprek gitu dianggap ya. Digeprek, orangnya ini apakah dia satu dimensi untuk satu orang saja? Apakah dimensi itu untuk semuanya gitu? Itu bukan dimensi, tapi satu sebenarnya. Cuma Satu ada aja, tingkatan, ya tingkatan. Seperti tingkat ini, tingkat ini. Kan ini sebenarnya seperti tebing yang besar. Nanti di bagian ini penyiksaan ini, bagian ini penyiksaan ini, sampai ke titik terbawah, di mana neraka paling bawah. Berarti ini orang semuanya dicemplungkan semua gitu? Ya kalau memang harus direbus, kalau enggak. Modelnya tingkat 1 tuh perebusan, tingkat 2 ini, tingkat 3 ini. Ya maksudnya itu gini, maksudnya bersamaankah orangnya? Ya. Apakah satu orang dulu direbus, ditunggu dulu gitu? Bersamaan seperti itu. Bersamaan gitu ya, kan, bersamaan. ya. Saat masuk nih, saat masuk ke lorongnya ini juga bersamaan juga ya? Apakah satu-satu aja? Satu-satu ya. Dicempungkan. Lagi panggil yang lainnya, didorong lagi, didorong lagi. Ya. Gitu ya. Namun waktunya itu kan sudah ada, malaikat itu punya catatan waktu. Kalau sudah waktunya, mereka akan diangkat dan akan ditaruh proses selanjutnya ya. Entah itu di tanah penantian, paling tidak sih tanah penantian biasanya. Artinya mereka langsung direbus secara bersamaan gitu ya. Mereka direbusnya ini tergantung beberapa waktu gitu ya. Tergantung dosanya kan, ada waktunya. Ya, maksudnya beberapa tahun gitu, ratusan tahun gitu direbusnya ya. Ya, sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun ada. Direbus, terus direbus. Iya. Tidak diangkat-angkat gitu ya. Ada yang seperti itu. Tergantung dosanya. Ya kejam ya. Kalau digeprek juga terus digeprek ya, geprek ya, gitu ya. Kalau dimutilasi terus dimutilasi ya. Kembali dimutilasi lagi gitu. Nah, tadi kan sedikit diulas ya tentang tanah penghakiman. Tanah penghakiman ini seperti apa? Gambarannya lah. Gambarannya. Ada gerbang besar. Di sana ada penjaganya. Masing-masing agama berbeda sih. Biasanya kalau agama Islam penjaganya itu seperti kayak berbaju putih, bawa senjata, dan ada yang bersorban, ada yang malaikatnya itu kebanyakan sih ada yang Indonesia, ada yang Melayu, ada yang Arab, mungkin kan dari berbagai macam. Siapa yang cocok mungkin kan itu yang menghampiri. Ya. Nah, di dalam gerbang itu ada seorang hakim yang besar. Contoh kita segini. Contoh saya hakimnya. Manusia mungkin segede HP ini ya. Nih. Manusianya segede HP ini. Kita hakimnya segini. Besar ya hakimnya. Maka akan ditanya. Kalau dia tidak mengaku, akan ada jiwanya datang. Saksi gitu. Saksi jiwanya kita tidak bisa bohong. Dia hanya akan mencatat. Akan ada pencatatan. Dia pernah gini. Dia bilang tidak pernah, tapi ini bilang pernah gini. Nah, itu apalagi kalau kita berbohong, nambah lagi seperti di kepolisian. Kalau kita bohong, nambah hukumannya. Kalau kita jujur ya sesuai dengan hukumannya. Kalau berbohong, nambah lagi hukumannya. Bentuk tempatnya ini, tempat penghakimannya ini misalkan hakimnya ya besar segini ya. Itu ada meja gitu. Ada meja satu, ada penjaga di bawah. Hakimnya paling besar ini. Hakimnya duduk pasti. Iya, besar ini hakimnya. Terus rata-rata itu hakimnya berkumis dan berjenggot ya. Oh, ini banyak hakim berarti? Ya, hakim. Banyak dari agama Buddha, agama Kristen, agama Islam itu beda-beda sih. Bentuknya sesuai dengan agamanya. Nah, terus akan ada buku. Nah, buku itu adalah buku yang kosong. Namun ketika dibuka, ada yang masuk sekarang. Seorang yang gantinya gilirannya. Langsung tertulis nama gini, alamat gini. Langsung tertulis dia dosa-dosanya. Kamu pernah seperti ini.
kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu buku ajaib yang otomatis akan tertulis. Ketika sudah berakhir keputusannya, itu hilang. Tulisan-tulisan itu hilang. Hanya waktu saja yang isi. Jadi hakimnya tidak menentukan waktu, tidak menentukan hukuman. Di dalam buku itu langsung otomatis katanya itu buku yang dibuat oleh Tuhan. Langsung. Berarti yang kuasa sendiri, yang kuasa sendiri yang menuliskannya. Bukan menggunakan kekuatan ajaibnya yang otomatis lebih canggih dari komputer sampai kiamat katanya. Dan itu memang ada dari dulu ya? Iya, ada. Buku itu tertutup kalau tidak ada pasien yang gilirannya. Kalau ada pasien yang menuju tanah mana itu, atau pasien penghakiman lah, terbuka langsung seperti itu. Ada tulisannya. Nanti lagi terbuka. Nanti ketika sudah diputuskan waktu hukumannya, dan setelah hukuman di mana ditaruh sudah ada di sana. Hilang, hilang. Hilang dulu baru tertutup. Nanti lagi ada orang lain lagi terbuka seperti itu. Pokoknya luar biasa saya. Berarti ini kan banyak hakim berarti. Iya. Per orang berarti. Satu hakimnya. Oh, satu hakimnya. Yang masuk itu per orang. Tapi cepat sekali prosesnya. Pokoknya tidak bisa dibantah. Apa keputusan yang sudah tertulis di buku tersebut tidak boleh dibantah. Sama sekali tidak boleh dibantah. Berarti satu persatu ya. Ya kalau ada yang membantah nggak terima lagi meskipun sudah jiwanya sudah ngomong gini sudah ngaku, langsung dah diikat, langsung dibawa. Nggak bisa. Nah, berarti kan orangnya ini satu persatu ya, nggak sebrek gitu nggak ya, satu persatu. Nggak ada pengacara di sana, nggak kayak di sini. Ada yang nonton nggak ada? Nggak boleh. Satu-satu masuk. Oh, berarti hanya ada 3 di sana. Ya, gerbang 4 ya, termasuk si yang dihakimi yang akan tergugat gitu lah maksudnya. Tergugat. Jadi tidak ada pengacara di sana dan tidak boleh digunakan pengacara apapun. Hanya ada saksi juga kan? Tidak ada saksi. Jiwa? Ya kalau jiwanya kan bukan saksi orang lain tapi dia sendiri maksudnya. Maksudnya kan ditanya juga saksinya kan? Apakah dia berbohong apa enggak? Ya mungkin bisa dibilang jiwanya sih saksinya, tapi pengacara sama sekali tidak ada. Baru habis itu tergantung dari apa tulisannya itu bisa ke tanah penantian, bisa ke tanah berbunga atau tanah merah. Tanah merah ya. Ya kan. Berarti oke. Nah, selanjutnya adalah tanah penantian. Tanah penantian biasanya adalah tanah untuk menanti, atau diberikan biasanya pada orang-orang yang dosanya tidak terlalu besar. Tidak semua orang berdosa masuk neraka. Yang dosanya luar biasa baru masuk neraka. Yang dosanya cuma sedikit, tanah penantian biasanya. Paling kalau yang dosanya sedikit disuruh membantu malaikat di sana. Membantunya seperti apa? Biasanya sih membantu orang yang baru datang, mempersiapkan makanan, mempersiapkan rumah untuk mereka. Baru datang ke tanah penantian. Oh, berarti tanah penantian ini rumah gitu, ada banyak rumah, ada tempat ibadah, ada pohon, ada binatang, ada makanan. Seperti kehidupan di sini. Ya, tapi dijaga oleh malaikat agar orang itu atau roh kita tidak sembarangan pergi ke dunia atau kemana. Tapi ada yang pergi ke dunia. Mungkin melanggar itu akan dihukum. Tapi ada yang seperti ada yang melarikan diri, ada dihukum langsung di neraka. Wah, jangan dah ya. Tidak ada hukumannya, makanya ada penjaganya. Oke. Terus kalau kehidupannya sendiri seperti apa? Apakah seperti di sini bisa? Seperti di sini. Tapi tidak ada yang berdagang. Makanan itu disiapkan oleh para malaikat. Oh, langsung ada gitu. Kita cuma diam aja menanti duduk, ya. Ngopi biasanya banyak di sana, duduk-duduk ngopi makan. Biasa. Dan bekerja membantu ya. Membantu kalau memang dia punya dosa harus bantu. Kalau dosanya sudah nggak ada ya diam aja di sana. Ya, sampai akhir kiamat. Sampai kiamat. Baru di restart ulang manusia. Kehidupannya di restart ulang berarti mereka mungkin akan mengalami reinkarnasi lagi. Ya, setelah kiamat ya nggak ada apa ya. Iya, nggak ada apa, nanti kan ada reinkarnasi setelah kiamat. Ada kehidupan yang baru ya. Kehidupan baru maksudnya reinkarnasi. Diulang lagi kehidupan dari awal. Terus kalau bentuk langitnya gitu. Biasa seperti sini. Tapi agak di sana agak berwarna dia. Seperti ada aurora gitu. Ya, aurora di atas. Ketika nih yang tanah merah nih
udah selesai nih hukumannya, misalkan 1000 tahun gitu hukumannya, setelah itu kemana? Di tanah penantian. Ke tanah penantian ya. Jikapun ada dosa lagi sedikit, biasa disuruh membantu. Apakah ada perbedaan dari roh yang dari tanah merah ke Tidak. tanah penantian dengan dari penghakiman ke tanah penantian? Tidak ada. Nggak ada. Yang membedakan paling cerita aja. Saya dari pernah neraka gitu. di neraka, gitu. Saya dari tanah merah. Boleh di sana ngobrol-ngobrol. Ya, Saya dihukum gini gitu ya. ya, dihukum gini, penyebabnya gini. Jadi kan sedih dengarnya, maksudnya kalau kita sampai menceritakan kasus kita yang disiksa itu. Buat tersiksa jadinya ya. Dan ada nggak misalkan nih, ada yang dihukum gitu kan dari tanah merah, dihukum terus diletakkan di tanah penantian, lalu dia berdosa lagi gitu. Ya dihukum lagi ke bawah. Oh, ada yang seperti itu ya? Ada. Dosanya seperti apa? Kan melanggar. Contohnya dia pelanggaran itu mencapai kepada nafsu duniawi, nafsu birahi, nafsu duniawi. Di sana masih pada nafsu juga di tanah penantian. Mereka manusia juga karena roh manusia. Jadi nggak sempurna. Mereka dihukum lagi. Oh gitu. Jadi Seperti tidak bisa macam-macam. mencuri juga gitu. Ada lagi ya dihukumnya. Terus apakah ada yang berpasangan di sana? Ada. Menikah lagi gitu. Ada jika memang di tanah penantian itu suami istri yang meninggal. Kalau tidak Kalau tidak ya tidak. tidak boleh. Sudah tidak boleh Tidak boleh. berdosa lagi gitu ya. Kalau suami istrinya meninggal ya. Boleh. Ya, keluarga di sana apakah berdekatan? Iya, seperti di sini. Oh, mereka Diberikan tempat berdekatan mereka. Mereka bertemu keluarga. Bertemu keluarga di sana, tanah penantian. Oh gitu ya. Bertemu mereka. Namun jangan sampai berdosa lagi. Ya kalau misalkan sama istri gitu. Kalau memang dia suami istri ini dari awal menikah sampai akhir menikah itu tidak cerai. Dari bawah tidak cerai. Tidak cerai. Di sana masih halal. Masih halal. Tapi kalau cerai nggak halal. Intinya kalau sudah di tanah penantian, dosa itu harus nggak ada. Harus ya nggak boleh, konsekuensinya ya diceburkan lagi ke neraka. Terus kalau di sana misalkan sudah ngabdi lama mau menikah boleh. Tapi harus ada pasangan yang memang direstui. Dan juga seizin Ya kayak penjaga kehidupan di sana. sini, ya kayak kehidupan di sini. Izin otoritas di sana ya. Dia izinnya pada malaikat di sana pokoknya yang menentukan. Saya nggak bingung nanti menentukannya. Harus ada pengabdian katanya di tanah penantian baru boleh dia mencari pasangan. Ada harus bekerja. Kalau belum gitu. punya pasangan, kalau sudah ya suami istri ya boleh langsung. Tapi apakah kebanyakan yang seperti itu? Ya mereka mengabdi, rela mengabdi demi biar dapat mereka untuk Pasangan di sana katanya. Jadinya mereka berbondong-bondong mengumpulkan pahala itu ditukar agar direstui di sana. Ya itu lebih baik ya. Iya, lebih baik daripada kita Berdosa lagi. ya dihukum neraka. Tapi ada juga yang seperti itu ya. Ada yang mungkin manusia nggak tahan, mungkin terlalu lama dia ngabdi sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Ngabdi ya manusia ya. Manusia. Namanya juga manusia ya. Ya. Nah, yang terakhir adalah tanah berbunga. Nah, kalau di sini sih semua orang mempunyai pasangan. Di surga itu semua orang dipasangkan. Yang sudah menikah langsung jadi pasangan di sana. Yang belum menikah diberikan pasangan di sana. Ya, ini dalam arti lain adalah surga ya. Bentuknya Tapi pasangannya satu, bukan banyak. Biar nggak salah paham. itu diberikan gitu ya. Ya, semua agama juga kayak gitu. Diberikan. Dan pasangan ini diberikan fisik yang bagus, yang lumayan. Contoh, nanti ketika di sana saya ingin seperti ini wujudnya, saya ingin seperti ini. Bisa dipilih di sana. Wujud itu akan berubah langsung di sana, diubah oleh malaikat ada. Diberikan wujud yang sesuai keinginan kita. Misalkan pasangan kita suami istri meninggal, masuk surga keduanya. Kan sudah dua ini suami istrinya. Saya ingin istri saya mirip seperti Lisa Blackpink atau Rose Blackpink ataukah Jennie Blackpink boleh. Orang Korea boleh, orang Jepang boleh, bule boleh, orang Indonesia saja boleh. Jadi itu adalah hadiah untuk manusia yang memiliki pahala yang wow. Hanya kemungkinannya 1 banding 100 orang dapat surga sekarang. 1
sekarang ya. Sekarang 1 banding 100 orang dapat surga. Jadi bayangkan. Di zaman ini ya. Iya. Bayangkan. Ya, kalau dari penggambaran dunia sendiri nih di tanah berbunga, itu seperti apa? Langitnya seperti apa? Tanamannya seperti apa? Di sana tidak ada yang namanya malam. Tanah berbunga. Siang saja. Siang saja. Indah, bercahaya. Di atas tuh kemilau aja, seperti benda-benda. Kemilau. Glowing gitu. Glowing di atas. Shine. Binatangnya pun agak glowing, kemilau. Mereka pakai krim malam mungkin ya, krim kecantikan gitu ya. Kalau ada kayak gitu. Ada memang kayak gitu ya. Kita di sana bukan melayani lagi, bukan ngabdi lagi, tapi kita dilayani. Berbeda dengan tanah penantian. Tanah penantian kadang-kadang kita melayani, kita membantu malaikat untuk bekerja, tapi di tanah berbunga atau tanah bahagia di sana, tanah berbunga di sana, itu mereka dilayani oleh malaikat sebagai hadiah. Dan itu mutlak ya. Ya, semua agama juga kayak gitu. Kita dilayani di sana, bukan melayani lagi. Tinggal santai aja. Ya, tinggal menunggu kiamat nggak? Kiamat aja. Ya direstart lagi. Direstart lagi kiamat. Nah, terus misalkan kalau dari tanah penantian gitu, bisa nggak ke tanah berbunga gitu? Sulit sekali katanya. Sulit sekali tapi bisa. Walaupun kemungkinannya 0,001 ya. Mungkin 1%-an mungkin kemungkinannya. Jadi kan contoh ada mungkin 0,1 atau berapa kemungkinan. Contoh ada 100 juta orang, paling 10 orang yang bisa gitu. Tapi bisa. Dengan pengabdian yang cukup lama. Tapi ada yang ada. Itu sampai berapa juta tahun dia? Bukan juta tahun, biasanya sih ribuan tahun aja cukup. Ya ribuan tahun lama. Ya cukup, maksudnya sampai jutaan kan terlalu lama dibilangnya di atas. Ribuan aja cukup katanya. Tapi lama juga. Ribuan, 1 milenial. Contoh 1000 tahun, 1005 tahun mungkin, 1009 tahun, contoh 1100 tahun. Tapi ada nggak ya sampai jutaan tahun? Enggak. Ribuan tahun cukup katanya di atas. Ada beberapa ya. Banyak juga, tapi kan waktunya juga karena waktunya lama jadi kelihatan sedikit yang dapat. Ya karena lama banget juga ya, ribuan tahun harus mengabdi gitu kan. Iya harus mengabdi. Itu pun jika memang kuat. Kalau kebanyakan orang nggak kuat katanya ngabdi misalnya. Ngabdi karena nggak dapat apa, dapat makan aja, nggak dapat apapun, dapat makan saja sama minum. Ya karena di sana juga nggak ada dagang kan. Iya nggak ada dagang juga sih. Ngapain juga itu? Tapi capeknya luar biasa. Iya memang kerja. Kalau di sini kerja 8 jam, di sana bisa 14 jam, 12 jam loh. Kerja terus ya. Iya, jangan sampai dibilang gampang. Di sini kita kerja 8 jam saja sudah keteteran ya, iya. Udah capek, apalagi sudah mengeluh, apalagi 14 jam sampai di sana kadang 12 sampai 14 jam loh bekerja. Wow. Ya. Bukannya kerja rodi, tapi memang kerja jalan banyak, megang gini, bawa makanan, bawa perlengkapan, melayani mereka. Ya, seperti waiter kita jadinya. Ya, memang seperti itu ya. Tapi salut juga ya sama yang bisa ya. Ribuan tahun. Karena niat mereka. Niatnya banyak yang memang niatnya bagus, tapi banyak yang di tengah jalan berhenti ya nggak dapat jadinya. Tapi kalau melanjutkan mungkin dapat nanti, tapi kalau memang berhenti, banyak yang berhenti sekali katanya karena memang payah ya. Kalau di tanah penantian nih, ini kan sampai ribuan tahunnya, apakah mereka bisa menua? Di sana enggak ya. Kalau misalkan nih meninggalnya tua gitu, di sana juga tua bentuknya di tanah penantian. Wah, tapi meninggal kita tidak bisa bergerak, tua. Di sana apa bisa bergerak? Bisa. Meninggal sakit di sana, rohnya nggak ada yang sakit, nggak ada roh cacat. Kalau misalkan meninggalnya tua, bentuknya tetap tua. Tua ya. Cuma tenaganya tua apa? Enggak, tenaganya sama semuanya sama. Ya bisa digambarkan lah ya teman-teman ya. Tanah merah, tanah penghakiman, tanah penantian, dan tanah berbunga. Ya bisa digambarkan lah dari
apa yang kita bicarakan tadi. Saya tambahkan sedikit. Di sana kalau orang kecil meninggal, apakah bisa besar? Bisa. Tapi kalau orang yang sudah tua meninggal, enggak. Contoh umurnya 60 tahun atau 70 tahun, tetap segitu dia. Kalau dia masih kecil, bisa menua. 5 tahun gitu. 5 tahun meninggal, bisa membesar dan menua sampai umuran batasannya mungkin 65 atau 70 gitu. 70 di sana sih batasnya. Udah. Kalau lebih dari 70 ya tetap segitu. Stop gitulah ya. Kalau kurang dari 70 ya menua lagi sampai umur 70-an katanya. Oh, bisa menua. Bisa menua. Lupa saya lihat bilang. Kalau orang yang sudah tua ya enggak menua lagi. Lebih dari 70 ya enggak lagi gitu ya. Udah stop gitulah ya. Oke, sekian aja tayangan kita kali ini. Ada pesan-pesan lain, Gus Robin? Saya pesankanlah, kalau ingin mencari surga ya, sekaranglah kesempatan kita di dunia ini. Karena menurut 100 kali lipat lebih mudah mencari pahala di dunia ini daripada di akhirat. Di akhirat kita ribuan tahun, di sini hanya puluhan tahun butuh untuk mencari pahala surga. Betul sekali. Jadi tolong pertimbangkan. Mana pilih, kita memilih boleh di akhirat mencari surga, siapa yang bilang enggak? Bisa dengan mengabdi mencari surga. Tapi masa relakah kita ribuan tahun loh? Dibanding kita sekarang 10 tahun atau 15 tahun di dunia ini mencari pahala, kita dapat surga. Lebih baik di sini. Jadi ya, maka dari itu kita harus banyaklah memberikan pahala, mendapatkan pahala. Ya, inilah kesempatan kita. Well, gitu teman-teman. Jadi tingkatkanlah pahala-pahala kita ya. Walaupun kita menyumbang sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyumbang gitu ya. Nggak harus itu menggunakan uang. Betul. Karena kita bisa mengajarkan kebaikan pada orang lain. Betul. Orang lain itu mendengar kebaikan kita. Kali berapa orang? Contoh, 1 orang itu kita dapat pahalanya 1 atau 10. Kali ribuan sekarang, 1000 orang atau 2000 bahkan jutaan orang. Bayangkan tuh 10 kali 1 juta saja 10 juta pahalanya, itu sudah wow sekali katanya di atas. Iya. Dengan waktu yang sesingkat mungkin lagi. Apalagi kita ada jejaring sosial sekarang ya. Bisa lebih gampang lagi untuk menyebarkan kebaikan gitu kan. Makanya orang yang zaman-zaman dulu menyebarkan kebaikan itu gampang sekali mendapat surga. Gampang sekali lagi dibilangnya. Sekali-sekali lagi, gampang sekali gitu kan. Karena berkali-kali lipat sistemnya. Sedangkan kalau kita nyumbang memang besar pahalanya. Tapi kan tidak semua orang punya uang. Iya. Dapat pahala 1000 contohnya sekarang atau 10.000. Cuma sekali nyumbang kan percuma juga. Ya maksudnya kan artinya kan boleh saja kan. Nggak harus kita nggak nyumbang kan. Boleh saja nyumbang. Silahkan nyumbang boleh. Melakukan hal yang baik boleh. Men-share sesuatu hal yang baik boleh. Silahkan. Itu kan membagikan sesuatu yang sangat berguna bagi orang lain itu juga pahala. Meski cuma dapat 1 tapi kali 1000 ya lumayan 1000. Dibanding kita nyumbang 100 juta dapat 1000 juga pahalanya, tapi kita nge-share itu nggak pakai uang. Ada juga orang yang nggak bisa pelajaran baik gitu misalkan ya untuk yang bisa di-share, tapi dia bisa menyumbang dengan banyak uang gitu misalkan, kan boleh saja nyumbang. Ya ada juga hal yang seperti itu. Intinya kan banyak video-video saya yang mengajarkan kebaikan, itu aja di-share. Gampang banget kok nyarinya. Jangan ribet-ribet, nggak harus orang pahala itu pakai uang. Kan ada yang berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Tuh. Ya intinya tidak harus dengan uang. Tidak harus, katanya. Uang bukan patokan di atas. Tidak harus dengan uang. Orang kaya atau miskin sama di hadapan Tuhan. Betul sekali. Oke, sekian aja episode kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan nonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita dan hidupkan lonceng teman-teman agar teman-teman tahu ketika ada video baru, ada notifikasinya. So, kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin Fanatic Lovers, Gus Robin Romantic Lovers, Super Robin, dan Tabib Gus Robin ya. Gus Robin Blue Like Shine. Itu lain, itu sudah ya. Itu. Gus Robin Blue Crimpy. Itu kan planet. Itu planet ya. Itu ngomongin planet ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.